Di awal film kita flashback di mana Billy dan Becca menghadiri acara Vogue dan akhirnya mereka bertemu dengan Homelander, yaitu waktunya 8 tahun yang lalu, dan ini adalah flashback dari ingatan Billy tentang istrinya. Balik ke masa sekarang, Billy saat ini sedang memata-matai seseorang di sebuah klub, sedangkan Hui sedang enak-enak dengan Starlight. Setelah enak-enak dengan Starlight, Hui pun mengobrol dan Hui meminta Starlight untuk memahami dia dan ayahnya. Jadi intinya mereka ini ngobrol tentang hubungan mereka. Di menara Vogue, Homelander sedang menganalisa foto-foto dari The Boys dan Homelander pun tertarik dengan foto dari Billy Butcher. Dan seketika itu pula Homelander paham bahwa Billy Butcher ini adalah suami dari Becca. Di Sandusky, The Deep sampai di apartemennya dan orang apartemen ini kita sebut saja si Richard. Richard ini langsung promoin apartemennya dan Deep cuman iya doang. Lalu si Richard pun pergi. The Deep termenung sendirian di apartemennya dan mulai menulis sebuah tulisan yang berjudul The Deep Memoir. Di sisi lain, A-Train yang terlalu letih latihan bersama kakaknya, ia muntah-muntah dan kakaknya ini menasihati A-Train tentang penggunaan senyawa V. Dan A-Train pun langsung kaget dan menyuruh kakaknya untuk tutup mulut, dan setelah berlatih, A-Train ini naik ke menara Vogue dan bertemu dengan Homelander, Black Noir, Queen Maeve, dan Starlight. Setelah itu, Homelander pun memulai briefing tentang musuh dari The Seven yang bernama The Boys, dan Starlight kaget karena ada foto pacarnya yang bernama Hui terpampang di sana, dan akhirnya Homelander mengungkap fakta bahwa Hui ini adalah pembunuh dari Translucent ke Starlight, dan Starlight yang baru mengetahui hal itu langsung shock, dan lagi-lagi Homelander mengungkap fakta bahwa A-Train lah yang menabrak pacarnya Hui, dan A-Train pernah bertemu dengan Hui di apartemen Pop Claw. Di rapat tertutup ini akhirnya Homelander terus-terusan menekan Starlight, bahkan mengancam untuk melesernya, dan ketika itu pula Queen Maeve membela Starlight dan akhirnya Homelander pun memberikan tanggung jawab Starlight kepada Homelander. Di sisi lain, Frenzy dan Kimiko sedang memasak bersama. Frenzy mengajarinya masak, lalu tiba-tiba Hui pun datang. Si Hui ini pengen banget bicara ke Billy, tetapi Billy menolaknya dan ngomong di sini nggak ada yang namanya rahasia. Lalu langsung saja Hui ini bicara bahwa dirinya ingin menyerah dan berhenti dari The Boys. Billy yang mendengar itu tiba-tiba langsung menekan Hui agar tidak menyerah, tetapi Hui ini tetap pengen menyerah karena ia sangat mencintai Starlight. Dan Hui tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya, dan ketika ia angkat ternyata itu adalah A-Train yang menelpon, dan A-Train posisinya saat ini sedang ada di apartemen ayah Hui. Lalu tiba-tiba akses internet di markas terhenti karena sinyal HP Hui terdeteksi. Lalu The Boys pun akhirnya panik dan mereka segera berkemas-kemas. Setelah itu The Boys pun berdiskusi dari mana mereka bisa ketahuan, dan ternyata ini semua karena ulah si Mesmer. Hui pun akhirnya menemui ayahnya dan tiba-tiba A-Train pun datang dan terjadilah perdebatan antara A-Train dan Hui. Dan Hui mengancam akan membocorkan senyawa V dan membocorkan bahwa A-Train memakai senyawa V. Dan Hui pun lalu memerintahkan ayahnya untuk pergi. Nah, setelah itu Hui bicara face to face kepada A-Train dan mereka membahas tentang masa lalu mereka dan kematian pacar mereka masing-masing. Lalu tiba-tiba Kimiko pun datang dan memukul kaki A-Train hingga patah. Sementara itu MM pergi ke rumahnya dan menemui istrinya dan meyakinkannya untuk pergi karena saat ini keadaan tidak aman. Di sisi lain, Madeline pun bertemu dengan Homelander di ruangannya dan menanyakan tentang Becca. Becca Butcher dan Homelander bertanya di mana si Becca sebenarnya karena dia dan suaminya agak gusar. Ya, suami dari Becca, Billy Butcher, tetapi di sini Madeline malah mengalihkan pembicaraan dan mengajak Homelander untuk berkencan. Tetapi Homelander menolaknya dan berkata lebih baik kau jadi ibu saja. Dan setelah itu ia pun pergi. Di lain tempat, di Sandusky, The Deep sedang enak-enak dengan seorang wanita, dan ketika wanita tersebut kita sebut saja si Wati ini mau dibuka bajunya. Malah si Wati ini menyuruh The Deep untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Tetapi The Deep malah insecure di sini karena tubuhnya memiliki insang, tetapi Wati ini nggak masalah dan menekan insang The Deep, dan The Deep pun jadi marah dan mengusir Wati. Tetapi Wati malah melanjutkan enak-enaknya. Di tempat lain, di sebuah stasiun, Mesmer pun dicegat oleh Billy dan Mesmer pun segera berlari ke toilet untuk bersembunyi. Namun Billy menemukannya dan menghajar Mesmer, tetapi karena pukulan dari Billy yang menyentuh kulit Mesmer, akhirnya Mesmer dapat membaca pikiran dari Billy. Dan singkat cerita, setelah itu Mesmer menawarkan Billy untuk menemukan istrinya Billy. Namun Billy ini malah menolak dan membenturkan kepala Mesmer ke wastafel.
Lalu kita akan flashback sebentar. Jadi 8 tahun yang lalu, si Mori ini menemui Billy dan memperlihatkan sebuah rekaman di mana Homelanders dan Becca pergi ke sebuah tempat. Setelah itu, setelah Becca keluar dari kamar, pakaiannya ini sangat berantakan. Ya, kalau misalnya gitu, kalian tahu kan habis ngapain? Dari situlah Billy menyadari bahwa tidak semua superhero itu baik dan ternyata Mallory ini adalah anggota dari salah satu pemerintahan. Singkat cerita, di Menara Fox, si Hui ini terus-terusan menelpon Starlight, namun gak diangkat-angkat, dan Maeve pun akhirnya menawarkan Starlight dengan bantuan berbentuk curhat. Dan Maeve ini mengutip kalimat bahwa ternyata kelemahan superhero itu sama dengan orang lain, yaitu orang yang dicintainya. Singkat cerita, balik lagi ke The Deep. The Deep yang lagi depresi akhirnya belanja ke sebuah mall dan ia berbicara dengan sebuah lobster. Sebenarnya niat The Deep ini baik, dia tuh pengen menolong lobster ini, tetapi saat lobsternya diambil oleh si penjual ikan ini langsung menusuk lobster tersebut. Di lain tempat, The Boys dan orang-orang terkasihnya berkumpul di markas mereka. Ketika Billy datang, Billy pun langsung bersalaman dengan ayah Hui dan keluarga dari MM, dan ia malah berakhir mendapat tamparan keras dari istri MM. Dan MM pun berbicara kepada Billy tentang progres misi dari The Boys ini. Balik ke Homelanders. Homelanders sekarang berada di rumah Dr. Voldemort atau scientist yang menemani Homelanders, dan dokter tersebut pun menjelaskan tentang hubungannya dengan Becca Butcher. Dan ternyata Becca Butcher, istri dari Billy, ini hamil anak dari Homelanders. Wow. Lanjut, dokter tersebut pun juga menjelaskan bahwa ia akhirnya menandatangani kontrak bahwa tidak boleh ada siapapun yang tahu tentang kehamilan tersebut, termasuk suaminya yang bernama Billy Butcher. Dan di akhir, dokter itu pun menjelaskan bahwa Homelanders adalah kegagalan terbesarnya. Di markas The Boys, mereka ini panik bukan main ketika ada mobil pemerintah yang menghampirinya, dan ternyata mobil itu adalah mobil dari Rainer atau wakil direktur operasional CIA yang ternyata malah ingin melindungi The Boys dan keluarganya, serta membawa keluarga The Boys ke tempat aman. Namun tetap saja ketika Billy menanyai bagaimana deal-dealan mereka, Rainer berkata bahwa ia tidak bisa memberikan Homelanders, dan tiba-tiba Starlight menelpon Hui dan berkata bahwa Starlight ingin menemui Hui dan Hui harus menjelaskan sesuatu kepadanya. Di sisi lain, Rainer pun bertemu dengan Madeline dan berusaha membongkar kebusukan-kebusukan Madeline dengan senyawa V. Lalu Rainer ini terus-menerus menekan Madeline, tetapi tiba-tiba Rainer mendapat sebuah panggilan dan akhirnya ia melihat rekaman dari tim tentang penjahat teroris super yang bernama Nakib. Jadi di dalam rekaman tersebut si Nakib meledakkan seluruh bangunan, dan ya, yang namanya teroris super itu benar adanya. Singkat cerita, di taman Hui bertemu dengan Starlight, dan Starlight pun bertanya apakah Hui ini sebenarnya yang membunuh Translucent. Nah, di sini Hui langsung terdiam dan bingung untuk menjelaskannya, dan karena hal itu pun Hui akhirnya membocorkan senyawa V kepada Starlight. Dan sedang asik-asiknya berbicara, tiba-tiba Billy pun datang malah menembaki Starlight dan Hui pun kabur bersama Billy. Dan apakah yang namanya Starlight ini akan langsung mutusin Hui dan langsung pergi dari Hui. Lalu Shin memperlihatkan kelompok pasukan tentara yang menyerbu tempat kediaman teroris, tetapi di sini tiba-tiba Homelanders pun datang dan langsung masuk ke markas teroris tersebut. Dan di markas itu Homelanders langsung mengeluarkan sebuah laser ajaibnya dan langsung melaser teroris-teroris di gedung tersebut. Sedangkan tentara-tentara yang tadi sudah mengintai dan mengendap-endap hanya menjadi penonton dan bengong. Homelanders membunuh semua orang yang ada di markas itu. Lalu setelahnya Homelanders pun keluar dan berkata bahwa ia menemukan senyawa V. Di gedung Fog, Madeline dan seorang politisi yang kita sebut saja dengan Bapak Anthony. Madeline dan Bapak Anthony ini sedang rapat, lalu ia terus menuduh Madeline melakukan penipuan publik, tetapi dengan kemampuan speak Madeline pun akhirnya menjelaskan bahwa di dunia ini ada yang namanya super teroris, dan yang hanya bisa mengalahkan super teroris adalah superhero dari Fox. Singkat cerita, balik lagi ke The Boys. Mereka di sini panik dan langsung menelpon Rainer atau wakil direktur CIA yang waktu itu ngebantu mereka. Nah, di sini MM juga menelpon media tentang keburukan dari Fox. Frenzy juga sedang mengotak-atik laptopnya. Sedangkan Hui
Hui ini cuman bisa lihat fotonya dan Starlight. Lanjut, Rainer bilang bahwa ternyata senyawa V ini belum cukup untuk menjadi bukti untuk menjatuhkan Fogg, dan Rainer juga bilang bahwa ternyata sekarang The Boys ini menjadi DPO atau daftar pencarian orang, dan Rainer menyarankan agar Billy untuk berhenti. The Boys yang panik pun langsung kemas-kemas dan bersiap untuk cabut, tetapi Billy meminta mereka untuk tinggal dan Billy berusaha untuk mencari cara. Di sisi lain, Starlight bertemu dengan ibunya dan bertanya tentang senyawa V dan kekuatan Starlight, tetapi ibunya ini berdalih dan berkata bahwa kekuatan Starlight ini datangnya dari Tuhan, dan Starlight yang kaget pun akhirnya menyadari bahwa ternyata memang benar dirinya waktu kecil disuntik dengan senyawa V. Starlight yang syok pun marah-marah kepada ibunya, dan di sini Starlight tidak percaya lagi dengan Fogg. Lalu di tempat lain, The Deep bertemu dengan seseorang, kita sebut saja Lucas. Lucas ini adalah perwakilan dari Fogg, dan ia ini memberitahu The Deep bahwa Fogg berhasil mendapatkan tender militer. Lalu Deep bertanya apakah dirinya bisa masuk ke Fogg lagi, dan Lucas berkata bahwa The Deep sudah nggak bisa masuk ke The Seven lagi, dan The Deep pun akhirnya stres. Balik ke Billy dan Hui. Sekarang mereka berada di sebuah tempat dan bertemu dengan seseorang yang bernama Grace Mallory. Grace Mallory ini adalah yang dulu mendatangi Billy saat istrinya meninggal, kalau kalian ingat ya. Di sini Billy pun menjelaskan bahwa sekarang ia bekerja sama lagi dengan The Boys dan meminta bantuan dari Grace Mallory. Awalnya Mallory ini menolak, tetapi Billy Butcher akhirnya mengungkit-ungkit tentang hutangnya Mallory ke dirinya. Balik ke markas The Boys, kita diperlihatkan Kimiko yang melakukan perawatan, dan Frenzy pun kagum melihat hal itu. Tetapi tiba-tiba mereka diserang. Frenzy serta Kimiko pun akhirnya tertangkap. Balik ke Mallory, di sini ada fakta bahwa ternyata cucu dari Mallory ini pernah dibakar hidup-hidup oleh superhero yang bernama Lamb-Liders. Di sini Billy masih saja kekeh buat negosiasi dengan Mallory, tetapi Mallory menolak. Namun setelah negosiasi ketat serta musyawarah mufakat, akhirnya Mallory pun mensetujui untuk membantu The Boys, dan Mallory mengungkapkan fakta bahwa Homelanders dan Madeline mempunyai hubungan khusus, dan menurut Billy info tersebut sudah cukup. Nah, akhirnya Hui pun berniat untuk pergi. Lalu di sini Mallory pun akhirnya memperingatkan Hui bahwa balas dendam bukan jalan yang terbaik. Di lain tempat, Aetran sudah sembuh dari patah kakinya, dan ia terus melihat iklan Shockwave atau superhero yang namanya Shockwave itu di toko sepatu. Lalu di sini Aetran merasa bahwa ia diikuti oleh Bapak Satpam. Aetran yang akhirnya memergoki Bapak Satpam itu, dan keadaan pun semakin memanas sehingga ada orang yang merekam di HP-nya, dan Aetran pun berteriak-teriak sendiri di sana. Scene berpindah ke Billy. Billy yang ingin balik ke motel markas The Boys, tapi di perjalanan Billy ini mempunyai firasat tiba-tiba udah mengetahui bahwa The Boys ini ditangkap oleh FBI, dan sampai di suatu tempat Billy pun langsung mengganti plat mobilnya, dan mereka pun berdebat bahwa di sini Billy ini ingin menuju ke Madeline karena Madeline ini adalah orang yang Homelanders pedulikan, atau bisa dibilang menurut Billy itu adalah kelemahan dari Homelanders. Hui nggak setuju dengan hal itu, dan akhirnya mereka pun berpisah karena berbeda pendapat. Nah, kalian ingat kan kalau di sini The Deep ini sudah stres berat. Saking stresnya The Deep ini sampai-sampai ia mencukur seluruh rambutnya. Di lain tempat, Starlight juga shock berat dan ia mengunjungi gereja. Lalu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Hui pun datang ke gereja tersebut dan meminta bantuan dari Starlight, tetapi Starlight malah kabur dan lagi-lagi menjelaskan fakta bahwa Fogg juga memberikan senyawa V kepada teroris, sehingga super teroris ini benar-benar ada, dan fakta ini mengagetkan Starlight. Lalu Hui pun menjadi drama queen dan berkata bahwa Starlight telah menyelamatkannya, tetapi lagi-lagi Starlight malah pergi dan tidak mendengarkan Hui. Di tempat lain, Aetran berlatih menarik kereta, dan ketika itu pula kakaknya datang dan menanyakan mengapa ia bisa sembuh dengan cepat, dan Aetran pun menjelaskan bahwa ia memakai senyawa V lagi. Kakaknya yang kecewa langsung pergi meninggalkannya. Lalu scene berpindah ke gedung Fogg yang sedang ada pesta, dan kita disungguhkan dengan adegan serta permainan piano dari Black Noir, dan para tamu pun bertepuk tangan kepadanya. Lalu di sini Madeline pun diajak bicara dengan Mr. Edgar, dan yang belum tahu dia ini siapa, dia ini adalah CEO dari Fogg, dan inti dari pembicaraan tersebut adalah Madeline mendapatkan promosi serta kenaikan jabatan. Lalu di sini Starlight bertemu dengan seseorang pilot, dan dia sedikit merayu-rayu pilot tersebut. Pas saat masih merayu-rayu, Starlight malah pergi ke toilet dan akhirnya ia pun muntah. Lalu di sini Queen Maeve
pun datang dan ia akhirnya menawarkan bantuan saat Starlight muntah, tetapi Starlight menolak. Dan Starlight pun berbicara tatap mata dengan Maeve, dan Maeve pun menyarankan Starlight agar untuk menjadi dirinya sendiri dan jangan ikutin orang lain. Balik lagi ke ruang pesta, Madeline ditemui oleh Homelanders, dan Homelanders pun bertanya bahwa Madeline ini sebenarnya tahu kan bahwa Homelanders ini bertemu dengan Voldemort dan bercerita-cerita tentang super teroris, dan ternyata Homelanders inilah yang mengambil senyawa V dan memberikannya kepada teroris-teroris di seluruh dunia. Jadi gampangnya Homelanders lah yang menciptakan super teroris. Lalu di akhir Madeline pun akhirnya mencium Homelanders. Lalu kita akan disuguhkan dengan adegan sedikit enak-enak antara Homelanders dan Madeline. Sedangkan The Boys ini kan tadi diculik, dan sekarang Frenzy serta MM berada di sebuah kurungan dan mereka bercerita-cerita tentang masa lalunya. Balik lagi ke Homelanders. Setelah selesai enak-enak, Homelanders dan Madeline pun bercerita bahwa Madeline sekarang dipromosikan oleh Mr. Edgar. Dan Homelanders dari sini meminta satu hal kepada Madeline, yaitu jangan ada lagi rahasia. Lalu di sisi lain kembali lagi ke Hui. Di sini Hui dengan gobloknya malah balik ke markas The Boys, entah dia sengaja atau enggak, karena sebelumnya markas The Boys ini masih diawasi oleh polisi dan ia pun akhirnya ditangkap. Hui pun sekarang berada di sel bersama Frenzy dan MM, tetapi nyatanya Hui ini dengan sengaja ditangkap karena saat dia dikurung bersama Frenzy dan MM ternyata Hui ini membawa sebuah benda untuk membuka kunci sel. Dan akhirnya berkat Hui mereka pun dapat bebas. Balik lagi ke Madeline. Madeline pun pulang ke rumah, tetapi keadaan rumah menjadi gelap dan ternyata Billy ini sudah ada di rumah Madeline. Billy pun meminta Madeline untuk menaruh teleponnya di meja, dan Billy meminta Homelanders, dan Billy berkata bahwa kelemahan Homelanders adalah Madeline. Balik ke Frenzy dan kawan-kawan, mereka mengendap-endap dan melihat Kimiko di balik jendela. Lalu terjadilah tembak-menembak antara The Boys dan FBI, dan di adegan tembak-tembakan itu Frenzy pun akhirnya menyelamatkan Kimiko. The Boys yang semakin terhimpit akhirnya tertangkap, tetapi tiba-tiba ada sebuah cahaya yang melempar ke orang-orang FBI itu, dan ternyata itu adalah Starlight yang menolong Hui, dan akhirnya The Boys dan Starlight pun berupaya untuk kabur. Tetapi belum sempat kabur, Starlight terpergok oleh Aitren karena menolong The Boys, dan Starlight pun akhirnya menantang dan menyuruh The Boys pergi, tetapi tidak dengan Hui. Hui di sini sok pahlawan dan berupaya untuk menolong Starlight, dan akhirnya pergelutan pun terjadi antara Aitren dan Starlight. Dan Aitren pun berhadapan dengan Hui, dan Aitren mengaku bahwa Aitren lah yang sebenarnya membunuh Popclaw. Tetapi tiba-tiba jantung Aitren berdetak dan Aitren terkena serangan jantung. Di sini sisi pintar Hui pun bertindak. Hui menolong Aitren, namun Starlight menyuruhnya untuk pergi saja dan biarkan Starlight yang menolongnya. Balik ke Billy. Billy di sini benar-benar membuat Madeline terpojok dan akhirnya menyandra Madeline. Lalu tiba-tiba Homelanders pun datang dan menggendong bayi Madeline, dan Homelanders pun bertanya mengapa Billy lakukan hal ini, apakah karena BK, dan Homelanders pun memanas-manasi Billy dengan kejadian saat BK di wig-wig oleh Homelanders. Lalu Homelanders pun menebak bahwa Billy menyandra Madeline karena Billy sok tahu dengan kelemahan Homelanders kan. Lalu Homelanders ini bertanya ke Madeline apa sebenarnya arti dari Homelanders bagi dirinya, dan Madeline berkata bahwa Homelanders berarti segalanya untuknya. Tetapi Homelanders tidak percaya dan tidak setuju dengan hal itu, dan Homelanders malah berkata aku sangat berarti bagi pekerjaanmu saja. Dan dengan sadis Homelanders meleser kepala dari Madeline hingga bolong, dan si Billy yang melihat hal itu langsung tersenyum dan meledakkan si isi rumah tersebut. Setelah Billy meledakkan isi rumah tersebut, tiba-tiba Billy terbangun di suatu tempat dengan Homelanders yang tepat di hadapannya, dan ternyata Homelanders menolongnya dan membawa ke suatu tempat yang mana tempat itu adalah tempat di mana BK selama ini berada. Dan ternyata selama ini BK ini masih hidup, dan BK memiliki seorang anak hasil hubungannya dengan Homelanders, dan film pun berakhir.